Halo, RB Bersuara hadir malam ini. Teman-teman RB Bersuara, hari ini sebetulnya saya mengundang Saudara Andre Dermawan terkait justifikasi beliau terhadap LHKPN Gubernur Sulawesi Tenggara yang konon kabarnya terindikasi tidak wajar. Saya undang beliau untuk membuktikan berdasarkan data, fakta, dan lain sebagainya. Namun kemudian sampai dengan hampir sejam ya, saya menunggu yang bersangkutan tidak hadir. Dan saya nyatakan bahwa yang bersangkutan tidak berani untuk berdiskusi, debat dengan RB Bersuara pada malam ini. Tetapi saya masih memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan agak canggung datang ke ruang RB Bersuara, maka saya siap datang ke ruang Andre Dermawan atau mungkin ruang publik lainnya untuk berdebat berdua, baik itu melalui moderator maupun kita berdua. Nah, bagaimana sih ceritanya terkait LHKPN Gubernur? Apakah itu sudah benar yang dilakukan oleh Andre Dermawan? Apakah itu sudah benar yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara? Yang pertama, LHKPN pejabat, salah satunya juga adalah Gubernur Sulawesi Tenggara, wajib dilaporkan setiap tahunnya di paling terlambat awal tahun Januari sudah terlapor. Januari terlapor untuk tahun yang kemarin. Tujuan dan harapannya adalah transparansi pendapatan, penghasilan, gaji dari pejabat yang bersangkutan. Itu kemudian dibuat dalam bentuk rekapan yang banyak, mulai dari pendapatan gaji kita, obligasi kita, harta bergerak tidak bergerak, dana reksa kita mungkin kalau ada, rekening kita di bank kalau ada, berbentuk emas kalau ada, berbentuk kendaraan mobil atau kalau ada, dan lain sebagainya. Itu kita harus laporkan. Dan jika kita tidak laporkan, maka dianggap kita menyembunyikan data dan fakta kekayaan kita. Oke. Terkait Andre Dermawan, apakah sudah benar melakukannya? Andre Dermawan atau siapa saja berhak melaporkan LHKPN pejabat termasuk gubernur jika ditemukan kejanggalan. Prosedur pelaporannya tentunya ke KPK RI. Namun kemudian, di mana titik kesalahan yang dilakukan oleh Andre Dermawan? Di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dilarang keras melakukan justifikasi terhadap data seseorang, membeberkan data seseorang tanpa ada persetujuan dari orang yang bersangkutan. Di dalam rilis KPK yang memang untuk publish itu rekapitulasi seluruh harta kekayaan yang telah disusun dalam 1 tahun oleh pejabat yang tersebut. Andre Dermawan tidak tahu apa isinya di dalam, dia hanya lihat rekapnya. Kemudian dia menjustifikasi adalah itu ada indikasi korupsi, maka itu dianggap adalah pelanggaran Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang PDP, ya, tentang data pribadi seseorang. Kemudian dalam aturan main, ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, diatur bahwa di pasal 26 kita tidak boleh melakukan justifikasi. Kita boleh menyampaikan, dipublis bisa. LHKPN Gubernur bisa dipublis, tetapi jangan menjustifikasi, jangan menuduh bahwa ada indikasi korupsi. Cukup saya sampaikan bahwa kami telah melaporkan LHKPN Bapak Gubernur karena dianggap janggal. Tetapi kalau kemudian seperti yang dilakukan Andre Dermawan dengan melakukan analisis, menuduh, menduga, menjustifikasi, itu menjadi sebuah pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang ITE, ya. Khususnya di pasal 26 yang
harus di pasal 2 dia katakan kalau Anda ingin menjustifikasi menggunakan data orang, maka harus persetujuan pemiliknya. Kemudian dalam Undang-Undang 14 tahun 2004 terkait 2008 terkait komunikasi publik, itu jelas di pasal 17 ayat G dan H telah diatur terkait data yang dikecualikan. Salah satu data yang dikecualikan adalah keuangan seorang, ya, apakah dia pejabat dan bukan pejabat, tidak bisa kita publish tanpa sepengetahuan orang tersebut. Saya katakan bahwa Andrea Darmawan melakukan justifikasi tuduhan karena di dalam narasi yang dia bangun, dia tidak memberikan data atau bukti yang jelas. Dia hanya melihat rekapitulasi LHKPN, tapi dia tidak tahu apa isi LHKPN. Dia tidak tahu apa isinya, apakah itu ada obligasi tetap dan ada obligasi tetap, apakah itu dia punya data bergerak, tidak bergerak, dan seterusnya. Apakah juga itu adalah hasil dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat, itu harus dilakukan secara data yang update, data yang valid. Selanjutnya, kesalahan yang lain yang dilakukan oleh Andrea Darmawan adalah dugaan melakukan manipulasi data. Dengan cara apa? Memotong informasi asli yang ada di dalam LHKPN. Ada informasi asli dalam LHKPN yang tidak dipublis oleh KPK. Dengan cara melakukan, ya, boleh saya katakan tujuannya adalah bagaimana memicu kesalahpahaman publik. Tujuannya untuk melakukan pencemaran nama baik, membangun framing opini, sehingga seakan-akan bahwa LHKPN gubernur dengan kenaikan 49 miliar adalah hasil dari hal-hal di luar dari hartanya sebenarnya. Mungkin apakah korupsi dan lain sebagainya. Kemudian salahnya lagi, siapa? Andrea Darmawan, beliau melakukan justifikasi itu dengan tujuan, ya, untuk menyerang pribadi secara personal kepada gubernur. Tidak punya tujuan untuk transparansi. Jika dia punya tujuan transparansi, maka dia lakukan cukup memberikan data LHKPN bahwa saya sudah laporkan ada kejanggalan dan lain-lain. Kenapa begitu tinggi 49 miliar? Tetapi jangan dia memberikan detailnya, jangan dia menjelaskan, kemudian menjustifikasi tanpa ada data, ada bukti dan sah. Nah, dalam konteks yang tadi, dalam konteks undang-undang yang saya sebutkan tadi, termasuk dengan undang-undang ITE, undang-undang keterbukaan informasi publik, dan undang-undang pelindungan data pribadi, sudah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andrea Darmawan. Kemudian, dari pekerjaan atau profesi beliau sebagai advokat, sudah diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 terkait kode etik advokat. Pada pasal 4 huruf I, larangan menyebarkan data pribadi sejawat atau lawan dikarenakan benturan kepentingan. Sangat jelas. Selama beberapa tahun ini Andrea Darmawan selalu menyerang, ya, hal-hal yang tidak perlu sengaja untuk menjelekan, memframing Bapak Gubernur, ya. Sehingga dalam undang-undang ini dia sudah melanggar kode etik, ya. Bahwa dia melakukan hal itu untuk merusak nama baik orang karena ada tujuan atau ada kepentingannya. Apakah itu kepentingan dia ingin memperlihatkan diri bahwa dia hero? Dia bisa meyakinkan orang bahwa saya nanti ke depan bisa jadi kepala daerah, bisa jadi gubernur, bisa jadi DPR, kemungkinan ini, ya. Nah, untuk menaikkan ratingnya dengan mengatakan, ya, saya hebat, saya bisa menyerang gubernur, pilihlah saya karena saya bisa menjawab semua aspirasi masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir, sahabat saya, apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur hari ini dengan transparansi, adanya kenaikan LHKPN sebesar 49M, itu menandakan bahwa Bapak Gubernur berani melakukan transparansi pelaporan LHKPN-nya. Ketika beliau tidak melakukan itu, maka itu menjadi kejanggalan yang akan menjadi dikoreksi oleh KPK. Karena di dalam aturan KPK, peraturan KPK nomor 3 tahun 2004, sangat jelas ancaman, ya, dari KPK jika
seorang pejabat melakukan laporan LHKPN-nya secara abal-abal, ya, memanipulasi dan sebagainya. Hari ini Bapak Gubernur memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana beraninya membuka laporannya adanya kenaikan LHKPN. Untuk kenaikannya sebentar saya akan memberikan jawaban atau penjelasan kenapa bisa naik. Demikian, salam RB Bersara, salam sehat, salam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.